Teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas di semua belahan bumi, tak terkecuali Indonesia. Ia laksana pisau bermata dua, bisa memberi nilai positif dan negatif tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentukan karakter terpuji atau al-akhlaqul karimah, dan bisa menjadi media tekan tensi moral atau al-akhlaqul majmumah, khususnya bagi generasi milenial. Berita tentang seks bebas dan kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Baru-baru ini, dunia pendidikan dikagetkan dengan ulah seorang pelajar SMA di Jawa Tengah menikam gurunya yang seharusnya dihormati. Kita menjerit prihatin melihat generasi kita yang telah jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu, hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, kami akan menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Membangun Generasi Milenial dengan Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Shad ayat 29 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu, ya Allah, dari usikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang berpikir cerdas mendapatkan pelajaran. Hadirin rahimakumullah, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata liyadabbaru dalam ayat ini mengandung perintah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman dan pelajaran berharga kita peroleh, lalu kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Hadirin yang berbahagia, pesatnya perkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap karakter dan gaya hidup setiap orang, lebih-lebih generasi muda. Kita tidak bisa menghentikan laju internet booming, maka sebagai konsekuensinya kita harus membangun fondasi keimanan serta filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Hadirin, sekuat apapun angin kencang tak akan bisa menumpangkan
melainkan untuk menguji sejauh mana kekuatan akarnya. Tantangan pendidikan lebih kita rasakan pada masa pandemi. Tidak hanya itu, pandemi juga berdampak pada meningkatnya tingkat tensi moral generasi muda. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch, jumlah penindakan kasus korupsi pada tahun 2021 mencapai hingga 209 kasus. Kerugian yang dialami oleh negara juga tidak tanggung-tanggung akibat kasus korupsi tersebut, yaitu mencapai hingga 27 triliun rupiah. Dana yang cukup untuk membangun 100 madrasah serta pondok pesantren dengan segala fasilitasnya. Marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah. Kita juga prihatin atas sejumlah peristiwa yang terjadi di kalangan generasi muda kita yang mencerminkan rusaknya karakter mereka, antara lain: pertama, kasus narkoba. Lagi-lagi kita dikagetkan dengan sebuah berita yang dilansir oleh British Broadcasting Corporation pada tanggal 18 Agustus 2022 adanya penangkapan oknum perwira yang dipercaya sebagai kasat reserse narkoba dan diyakini mampu memberantas narkoba, malah tertangkap atas kepemilikan dan pengedaran narkoba. Mau dibawa kemana negeri kita jika kita semua tidak menyingsingkan lengan baju kita untuk berperang melawan narkoba? Kedua, kasus kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 8.000 kasus kekerasan seksual terjadi mulai dari bulan Januari hingga November 2021. Hadirin, kami ulangi sekali lagi, 8.000 kasus, bukan 8 kasus. Negara kita ini kaya dengan para pakar berpendidikan tinggi dalam disiplin ilmu, Lulusan dalam maupun luar negeri, bahkan bergelar profesor. Tapi sayang, di antara mereka masih ada yang tak berkarakter. Mereka menggunakan kepintarannya untuk memproduksi berita bohong serta memprovokasi dan adu domba. Bahkan orang yang selama ini kita kagumi keilmuannya berteriak lantang melarang korupsi, ternyata tertangkap KPK karena kasus korupsi. mereka berorasi berjuang atas nama rakyat, Tapi ujung-ujungnya merampas hak rakyat. Hadirin, mari kita belajar dari sejarah Cina. Siapa yang tidak kenal dengan tembok Cina? Salah satu situs keajaiban dunia yang sampai saat ini berdiri kokoh melewati banyak generasi zaman. Ketika Cina zaman kuno ingin hidup dalam kondisi aman, mereka membangun tembok Cina yang sangat besar untuk melindungi negaranya. Memang tembok itu sangat kokoh sehingga dalam beberapa kali perang tidak dapat bisa ditembus oleh musuh. Ternyata hadirin, sekian ratus kemudian tembok itu berhasil ditembus oleh musuh dengan cara menyogok penjaga temboknya. Cina di zaman itu disibukkan dengan pembangunan temboknya, Tapi mereka lupa membangun karakter manusianya. lantas itulah pertanyaan hadirin, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan generasi muda kita dari karakter perusak masa depan bangsa? Sekali lagi, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
yang dirahmati oleh Allah, Profesor Dr. Muhammad Qurasihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa Rasulullah adalah teladan yang baik bagi umat manusia. Beliau mengajarkan nilai-nilai karakter mulia meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada alam semesta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Akmalul mu'minina imanan ahsuduhum khuluqan. orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah Yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pada kesempatan kali ini, kami mengajak hadirin untuk menyampaikan salam rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang penerima wahyu Al-Quran. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Hadirin yang kami hormati, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membangun generasi yang berkarakter di negeri tercinta, antara lain: Pertama, mendalamkan nilai-nilai agama melalui kebiasaan serta keteladanan. yang kedua, menciptakan lingkungan yang religius, baik melalui bahan bacaan, tontonan maupun komunitas pergaulan. Kita acungi jempol program Kemenag Republik Indonesia, yaitu Gerakan Maghrib Mengaji, dengan harapan agar masyarakat kita aktif mengkaji Al-Quran serta mengamalkannya di dalam kegiatan sehari-hari. Kami yakin jika nilai-nilai Al-Quran sudah menjadi tuntunan aktivitas sehari-hari, maka siapapun orangnya, apapun profesinya, ia akan menjadi orang yang baik. Kalau ia seorang pejabat, ia akan amanah dan bermanfaat. Kalau ia seorang pedagang, ia akan jujur dalam menimbang. Jika ia birokrat, ia tidak akan mengambil uang rakyat, dan kalaupun ia jaksa, ia tidak akan bermain api dengan masalah yang ditanganinya. Dari uraian di atas, dapatlah kita ambil kesimpulan. Masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter. Dan yang kedua, untuk membentuk karakter tersebut tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada Al-Quran dan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunga melati mekar di taman, Harum baunya dan menawan, mendidik generasi yang berkarakter dan beriman. baca Al-Quran harus jadi pedoman. Bapak Ibu, para hadirin, cukup sekian sarahan kami. Mohon